Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Papa Isan di channel Papa Isan. Oke teman-teman, pasti saya mau sharing sedikit ya. Jika kita mendapatkan celaan atau ejekan dari orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman harus introspeksi dulu. Apakah itu memang benar ejekan itu ada di diri kita? Kalau misalkan benar, berarti itu mungkin bukan ejekan, itu mungkin teguran. Jadi jangan baper dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di apa tuh lagi ada urusan di perjalanan atau mungkin di lingkungan kita, tempat tinggal kita, antara bertetangga, mungkin ada yang mengejek kita atau mencela kita atau mencemooh kita, itu jangan langsung diambil hati. Bisa jadi adalah itu teguran ataupun itu adalah peringatan yang sebenarnya baik buat diri kita. Itu yang pertama. Terus apa yang akan kita lakukan jika ternyata itu emang beneran ejekan, emang benar-benar mengejek kita? Sebelum saya ngasih tahu apa yang harus kita lakukan, mungkin saya merefer ke belakang dulu ya. Ini setelah saya baca-baca bahwasanya di surat Al-Hijr, surat ke-15 kalau nggak salah, di di ayat 89 atau sampai dengan 94, itu dijelaskan bahwasanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan haji dengan rombongannya, itu ternyata kaum kafir Quraisy di Mekah itu berkumpul, teman-teman. Berkumpul terus mereka menyatukan tekad gimana caranya agar dakwah Rasulullah itu tidak banyak orang yang mendengarkan. Jadi otomatis jika Rasulullah ke Mekah, beliau akan sekalian berdakwah. Maka kesepakatan mereka yaitu mereka yang ada di Mekah akan mengejek atau mencemooh, bahwasanya mengatakan ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Rasulullah itu ajaran yang batil atau ajaran yang salah. Ada yang mengatakan beliau adalah tukang sihir, ada yang mengatakan beliau adalah majnun atau orang gila. Itu riwayatnya seperti itu ya. Jadi kalau di musim haji itu kan banyak seluruh dunia atau seluruh wilayah itu pada musim haji mereka takut ajaran Nabi Muhammad semakin berkembang. Jadi untuk mencegah itu mereka sambil tawaf itu mereka mengatakan atau mengejek-ngejek Rasulullah. Otomatis Rasulullah juga sebagai manusia biasa, beliau juga sakit hati. Itu dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 95 atau 96. Allah itu melindungi Rasulullah dari kejahatan orang-orang yang memperolok beliau. Namun tetap saja yang namanya manusia, beliau kan juga manusia, itu ada sakit hati juga. Akhirnya dijelaskan bahwasanya di ayat berikutnya, yaitu ayat 97 dan 99, ini adalah perintah dari Allah, diturunkan di ayat 97 dan 9 sampai dengan 99, yang mana bunyi ayatnya tersebut adalah seperti ini. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud atau sholat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Jadi teman-teman, meskipun beliau ini Rasul, beliau juga tetap manusia. Dan ejekan itu mungkin kelewat batas ya, mungkin tetap sebagai manusia juga ada perasaan sakit, iri, perasaan sempit dada kita. Jadi kalau kita lagi diajak-ajak sama orang, namun karena beliau adalah seorang Rasul, beliau langsung diingatkan bahwasanya atau diperintahkan secara langsung melalui Jibril yang diturunkan menjadi ayat 97 sampai dengan 99, bahwasanya beliau itu diharuskan atau disuruh, diperintahkan untuk selalu bertasbih, mengingat Allah dan bersujud atau sholat, serta menyembah Tuhan sampai datang ajalnya. Jadi teman-teman, bukan hanya kita sebagai manusia biasa, Rasul pun juga pernah diperolok-olok atau dicemooh. Mungkin cemoohannya mungkin lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi kita sebagai orang muslim, kalau misalkan ada yang menjelek-jelekkan kita atau mencemooh kita,
dan itu emang benar-benar ejekan atau itu tidak ada pada diri kita, kita biarkan aja. Kita jangan diambil hati, kita jangan sakit hati. Kita harus tetap selalu bertasbih kepada Allah, tetap sholat, tetap menyembah Allah, tetap bertakwa kepada Allah sampai ajal kita datang. Jadi itu mungkin jika ada orang-orang yang menjelek-jelekan kita, maka tugas kita adalah membiarkan aja, membiarkan. Yang penting tugas kita beribadah kepada Allah, itu aja. Nanti urusan mereka-mereka yang menjelek-jelekan kita atau merolol kita atau mencemooh kita, itu biar urusannya sama yang di atas, itu urusannya sama Allah. Kita tetap tugas kita sebagai seorang muslim, tetap beribadah. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.